wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka belajar pada pagi hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berita yang saya hormati, untuk kesempatan pagi hari ini ada dua orang penampil. Yang pertama yaitu Mas Wahdan Najib Habibi, sudah saya konfirmasi, kemudian juga Bu Kasni Astuti. Maka untuk mempersingkat waktu, kami mohonkan kepada Mas Wahdan Najib Habibi untuk mempresentasikan bab 1 yang telah disusun. Dan untuk Mas Wahdan, mohon bantuan teman-teman, siapa yang membahas kemarin? Saya lupa. Kalau Bu Kasni kan Bu Ani. Kalau Mas Wahdan sinten nggih? Mbak Indri, Mas, Mbak Indri. Oh, Mbak Indri. Baik. Mbak Indri nanti mohon untuk standby membahas apa yang sudah disampaikan oleh Mas Wahdan. Matur nuwun, kami persilahkan kepada Mas Wahdan untuk mempresentasikan. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen, saya tampilkan PowerPoint. Ini draft proposal disertasi saya yang berjudul Pedagogi Perdamaian di Sekolah Dasar Surakarta. Jadi kita mulai dari satu bahasan yang umum terkait dengan pendidikan perdamaian, karena pedagogi perdamaian itu ada di dalamnya. Di prinsip dasarnya adalah komitmen untuk hidup damai, mengatasi budaya kekerasan yang muncul di masyarakat dan juga tumbuh di lingkungan sekolah. Nah, tujuan dari PIS itu ada dua, yaitu PIS negatif dan PIS positif. PIS negatif itu lebih kepada amar ma'ruf gitu ya, dan PIS positif itu lebih pada nahi mungkar, pencegahan. Nah, dari dua tujuan ini, secara umum ada 3 pendekatan yang sering digunakan di dalam pendidikan perdamaian, yaitu pendekatan reformasi, pendekatan rekonstruksi, dan pendekatan transformasional. Ya, ketika pendekatan itu berangkat dari cara melihat konsep perdamaian yang berbeda-beda. Ya. PIS negatif itu lebih ditekankan pada pendekatan reformasi, sedangkan PIS positif menggunakan 2 pendekatan biasanya, rekonstruksi dan transformasi yang kritis gitu ya. Filosofi pedagogik dari Paul Freire dan juga John Dewey itu sangat mewarnai dari konsep PIS education ini, di mana pandangan Freire itu menjadi dasar bagi pendidikan perdamaian yang kritis, sedangkan konsepsi keadilan sosialnya John Dewey itu yang fokus pada keadilan dan kemampuan sosial, itu membangun fondasi pada bentuk transformasi sosialnya. Berapa data terkait kekerasan mungkin banyak ya, ini yang sifatnya sangat umum. Ada data global teroris tahun 2022, Indonesia ini menempati peringkat ke-24 ya. Data ini dihitung dari banyaknya jumlah korban yang ada. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan lain yang ada seperti Asian Hate di Amerika Serikat, ya, ada 68,1 ini mengalami kekerasan verbal orang-orang Asia di Amerika. Kemudian 11,1 itu
serangan fisik terjadi, kemudian pelanggaran hak sipil itu ada 8,5%, ya. Kemudian pengucilan itu 20,5%. Kemudian kalau kita lihat di Asia Timur, ya, ada Jepang, ada Korea, bahwa diskriminasi dan rasisme itu juga muncul di sana. Ini data-datanya bisa dilihat. Sedangkan di Indonesia sendiri, dari data BPS 2020 mengindikasikan adanya peningkatan dari kekerasan atau terjadinya kekerasan massa di masyarakat, ya. Ada kenaikan sekitar 0,9 selama 4 tahun, dan seharusnya tahun 2022 ini sudah rilis, tapi saya belum menemukan data yang terbaru. Yang terakhir baru 2018. Kemudian data-data Apakah Pak Wahdan freeze? Apakah internetnya terganggu ya? Sepertinya begitu, Bunda. Iya ya, karena kita kan baik-baik aja. Mental sekali nih. Oh, nih. Ya. Ya, saya lanjutkan. Ya. Kemudian data dari Afrika Selatan itu juga ada. Kemudian dari Kemen PPPA, ya, ini mencatat ada 11.637 kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Kemudian tahun 2021 sampai dengan bulan Juni itu ada 3.122. Kemudian menurut survei International of Research on Women, itu sebanyak 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah, dan angka ini merupakan negara tentang oleh siswa, guru, kepala sekolah, ataupun staf. Dan dari data-data yang ada itu menunjukkan bahwa kekerasan yang dimanifestasikan di dalam kebiasaan dan analisis sekolah itu, kalau tidak diberikan jalan keluar, maka kondisinya akan semakin memburuk. Itu pada dasarnya menuju satu keadilan sosial dan membangun komitmen untuk perdamaian yang sebagian berkaitan dengan etos sekolah, prinsip subjek atau nilai individu, atau kelompok orang yang memimpin sekolah. Pedagogi perdamaian ini mencakup visi dan peraturan sekolah, komite model etnis kota ini. Sedangkan dari sisi catatan kriminal, kota Surakarta ini menempati peringkat ketiga untuk seluruh kota di Jawa Tengah, setelah kota Semarang dan juga Banyumas. Kemudian angka kekerasan terhadap anak ini juga cenderung mengalami peningkatan. Ada 92 kasus, ya, di antaranya kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian ada beberapa kasus yang sempat viral seperti perusakan makam oleh anak-anak sekolah. Kemudian hal lain yang terjadi bahwa
problem-problem seperti itu belum secara terbuka dan juga secara serius gitu dikaji di dalam kajian-kajian ilmiah. Nah, penelitian ini mencoba menarasikan dan mengeksploitasi kekerasan di sekolah dasar wilayah Surakarta, karena jenis kekerasan sekolah di wilayah ini nampaknya telah merangkul representasi budaya dan struktural. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan, ada 8 identifikasi masalah. Yang pertama adalah kekerasan itu telah terjadi di lingkungan sekolah, baik oleh dan kepada kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua, meningkatnya kekerasan yang terjadi di masyarakat Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kekerasan di masyarakat melibatkan anak-anak usia sekolah. Kekerasan di kalangan pelajar mulai melembaga dalam komunitas geng-geng pelajar. Kekerasan verbal, seksual, dan fisik terjadi di lingkungan sekolah di Indonesia. Pendidikan perdamaian belum diterapkan di Indonesia, khususnya sekolah dasar di kota Surakarta. Sementara itu, pedagogi perdamaian itu belum menjadi bagian pembelajaran yang secara serius dan berkelanjutan dimaksudkan untuk mengurangi tensi kekerasan di kalangan pelajar. Konsep pedagogi perdamaian untuk anak usia sekolah dasar di Indonesia belum tergambar secara konseptual maupun secara praksis aplikatif. Nah, fokus dan rumusan masalahnya, fokus penelitian ini untuk mengeksplorasi lapisan sekolah dasar yang ada di sekolah dasar di Surakarta, baik untuk narasi kekerasan dan cara menangani. Ya, baik. Monggo kepada Mbak Indriana Eko untuk memberikan pembahasan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahdan. Waktu kami persilahkan. Monggo Pak Indriana. Ya, terima kasih Mas Rois dan Pak Wahdan yang telah memaparkan. Izin memaparkan Bu Rita dan teman-teman. Jadi dalam rancangan proposal disertasi Pak Wahdan dengan judul Pedagogi Perdamaian di Sekolah Dasar Surakarta, saya sudah sedikit ya Pak Wahdan merangkum, karena bagi saya Pak Wahdan ini udah suhunya nih daripada saya gitu ya. Yang pertama, antar paragraf sudah sesuai, sudah nyambung seperti itu. Kemudian data terkait perdamaian seperti itu di Surakarta itu sudah ada. Mungkin bisa yang terbaru gitu Pak, biar terlihat novelty-nya itu dari penelitian yang Bapak ambil itu seperti apa. Kemudian data empirik dari lapangan yang Pak Wahdan temui sendiri itu mungkin belum tampak dari yang saya baca dari rancangan proposal yang Bapak kirim. Kemudian ada problem apa sih, ada keresahan apa mengenai tema tersebut, terus urgensinya apa gitu, mengapa Pak Wahdan itu memilih tema tersebut seperti itu. Kemudian dari identifikasi masalah yang nomor 2 Pak, itu kan di Indonesia gitu ya Pak, mungkin bisa nggak ya kalau misal di Surakarta seperti itu, soalnya kan ini judulnya kan Surakarta seperti itu, kenapa tidak berfokus di Surakarta? Terus pedagogi perdamaian itu kan dijelaskan Pak Wahdan bahwa promosi kesetaraan, persahabatan, dan dialog daripada hukuman. Nanti ke siswanya itu promosinya dalam bentuk seperti apa, seperti itu. Terus tambahan sudah cantik sih, sudah sesuai tema yang diambil Pak Wahdan dengan yang sedang dicanangkan, yaitu pelajar Pancasila, yaitu untuk mewujudkan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Mungkin seperti itu dulu Pak Wahdan, Bu Rita, dan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Indri. Memang ini saya agak kesulitan juga ya mendapatkan data-data terbaru terkait kekerasan yang ada di Surakarta. Sepertinya memang ada sesuatu yang susah ditembus gitu ya. Tapi kemarin saya sudah mengirimkan surat resmi ke KPAI untuk meminta data itu. Mudah-mudahan nanti dalam minggu-minggu ini bisa direspon.
saya meminta ke KPAI, kemudian ke Kemen PPA, itu saya kirim melalui link yang mereka sediakan. Jadi kalau itu sudah ada, semoga bisa memperlengkap data-data yang ada di kasus-kasus terbaru di Surakarta. Ya, kemudian terkait identifikasi masalah tadi, kenapa di Indonesia? Ya, kalau identifikasi masalah itu memang masih umum. Nah, nanti dari beberapa masalah yang teridentifikasi ini, mana yang akan saya ambil gitu. Nah, saya ambil yang bagian bawah aja, itu yang di Surakarta. Sehingga baik itu di luar maupun di Indonesia, pada bagian identifikasi tentunya itu bisa kita tuliskan. Ya. Kemudian kenapa saya mengambil ini? Karena memang satu indikasi adanya peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah, termasuk anak-anak SD, itu memang sangat terasa, ya, sangat terasa. Dan kemudian kebencian yang muncul gitu ya, itu seolah-olah seperti terwariskan. Maka tentunya sekolah bisa berperan dalam mengurangi tensi ini, dan satu konsep yang mungkin cocok untuk itu adalah peace education ya. Dan peace education nanti diterjemahkan di dalam bentuk peace pedagogik yang lebih banyak melakukan dialog-dialog ya, melakukan diskusi begitu. Kemudian penanamannya juga lebih pada penciptaan suasana demokratis di sekolah. Nah, apakah nanti di sekolah-sekolah dasar di Surakarta itu sudah melakukan itu atau belum? Nah, saya belum tahu. Sehingga inilah tujuan dari penelitian ini, ingin mencoba mencari gambarannya seperti itu. Saya kira itu, Mbak Indri. Terima kasih. Sudah cukup, Mbak Indri, atau ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih Pak Wahdan, cukup mungkin Mas Rois. Baik, terima kasih Mbak Indri sebagai pembahas. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Prof. Irin dan Ibu Dr. Rita untuk menyampaikan penguatan kepada Mas Wahdan. Waktu kami persilahkan kepada beliau berdua. Monggo Ibu. Matur nuwun Pak Rois ya. Mohon izin Prof. Irin karena ada tamu, jadi saya dulu gitu ya. Suara saya terakses tidak? Iya, Bu. Semangat ya Pak Wahdan. Selamat Jumat barokah. Sehat ya, selalu. Amin. Ya. Izin share screen ya Pak Wahdan. Karena saya lebih suka mencermati. Oh, ini bekas Pak Wahdan ya. Secara umum dulu ya Pak Wahdan, baru nanti secara detailnya gitu ya. Ini karena saya tidak begitu memahami secara detailnya ya. Yang pertama mungkin dari kalimat pertama ya Pak Wahdan ya, karena ada redundant di situ, ada kata yang ditulis berulang gitu ya, sehingga pemaknaannya agak bingung gitu saya. Pendidikan perdamaian di banyak negara telah menjadi arus utama dalam sistem pendidikan nasional ya. Jadi mungkin yang kalimat pertama itu harus seperti menggugah dan clear gitu ya, maksudnya itu apa. Ini secara umum. Terus ini komen saya Pak Wahdan, saya agak bingung, apa memang ada ya istilahnya itu memang sudah baku kah ini gitu. Ini saya pertanyaan ini karena ada perdamaian, sesuatu hal yang positif dan ditabrakkan dengan sesuatu hal yang sifatnya ada kata sifat negatif gitu. Kalau perdamaian sendiri kan sudah positif ya. Kemudian di sini ada namanya perdamaian negatif. Kalau di psikologi itu ya, yang ini ya, misalnya seperti ini adalah strategi pemecahan masalah sosial, nyebutnya social problem solving strategy.
Makanya saya bingung, saya karena belum pernah membaca, emang ada istilah ini. Karena ini seperti dua hal yang saling bertabrakan, ya. Artinya kalau misalnya dengan kata perdamaian aja kita konotasinya sudah positif, gitu. Ditambah ditabrakan di sini yang berorientasi pencegahan konflik, kekerasan dan intimidasi. Tapi ya coba saja, ini hanya pertanyaan saya saja Pak Wahdan ya. Kemudian tapi kalau misalnya ada ya oke, kayak gitu ya. Nah, ini apa ini saya di sini ya? Baik individu maupun bukan ini nampaknya ini. Oh iya, sumber. Karena di sini pendidikan perdamaian juga dimaksudkan untuk melatih seseorang keluar dari zona kekerasan bla 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 bla. Ini maksudnya satu paragraf ini tuh nggak ada sumbernya karena mengandung sebab akibat gitu. Ya kan? Dimaksudkan untuk melatih seseorang keluar dari zona kekerasan bla bla bla, mestinya ada sumbernya, ya. Kemudian lagi ini juga secara umum ya saya ingatkan kembali kalau ada nama-nama begini, nama misalnya Paulo Freire ya, ini ya tahun berapa sih dia ngomong kayak gini gitu ya. Jadi tolong dilengkapi dengan tahun ya, karena kan bisa jadi dia mengeluarkan konsep, ahli-ahli besar itu kan mengeluarkan konsep juga kadang-kadang tidak sekali dua kali, di tahun berapa gitu. Sama dengan John Dewey juga ini tahun berapa gitu ya. Oke, ini secara umum dulu, kemudian ini masukan dari saya, ini sama seperti yang lain juga, kata sambung sedangkan gitu ya. Kalau ini sih tata tulis ya, Kak, salah-salah ketik gitu ya, yang perdamaian jadi perdamaian. Gitu. Kemudian ini juga penulisan seperti ini Pak Wahdan, maaf ini ya. Ya. Ini kan tidak sesuai dengan panduan ya. Jadi D-nya itu udah nggak ada pada Pak Wahdan. Jadi snowword-nya aja yang gimana gitu ininya ya. Oke, kemudian oh iya, konsistensi ya. Konsistensi karena di judulnya itu pedagogik, tapi di sini kata yang pertama itu yang muncul adalah pendidikan perdamaian. Sebenarnya yang mau dipakai itu yang mana dan apa ya, kalaupun seandainya berbeda, apa kaitannya gitu antara istilah pedagogik sama istilah pendidikan perdamaian? Karena yang di dalam ini kebanyakan munculnya pendidikan perdamaian. Ya. Jadi konsistensi karena seperti ada dua hal yang berbeda, terus ini yang mau yang diteliti itu yang mana? Ini kan sama seperti ini. Dalam konteks pembelajaran dalam konteks pembelajaran dalam pendidikan perdamaian yang seperti ini, ya. Tolong dikonsistenkan ini sebenarnya mau seperti apa. Kemudian ya nah ini saya lewati karena ada di atas saya sudah bahas. Nah terkait dengan ini ya. Nah apakah Pak Wahdan sebelumnya, karena ini kan lebih banyak seperti latar belakang sosial yang diangkat ya, seperti konteksnya ada budayanya gitu ya. Nah apakah kekerasan-kekerasan sebelumnya itu juga mencakup hal yang bersifat keberagaman seperti ini atau tidak gitu. Karena kalau di atas itu tidak disangkut pautkan gitu ya. Jadi ini apa gitu kaitannya dengan konteks kekerasan yang terjadi, yang diangkat sebagai problem ya, sebagai antitesis dari pedagogik atau pendidikan perdamaian. Makanya saya bertanya di sini apakah akan mengkaitkan dengan budaya di sini, dengan keberagaman, dengan multikultur atau apa gitu. Karena di depan itu tidak terlihat. Kemudian di sini, nah di sini ini bahasanya tuh sudah oke lah Pak Wahdan, bahasa ini ya, bahasa masalah. Tetapi nomor 7 ya, nomor 6 dimulai nomor 6 ya, nomor 1 sampai 5 oke. Nomor 6 pendidikan perdamaian belum banyak digunakan di Indonesia, khususnya sekolah dasar di Surakarta. Ini menjadi apakah ini common problem, apakah hanya sesuatu hal yang sifatnya apa ya, hanya di Surakarta aja kayak gitu ya. Jadi ini belum mencerminkan sesuatu permasalahan yang kuat yang ada. Kemudian mungkin bahasanya kali ya. Ini juga nih nomor 7, pedagogik perdamaian belum menjadi bagian pembelajaran yang secara serius dan berkelanjutan dimaksudkan untuk mengurangi. Nah ini mungkin ini ada penekanan di dalam Pak Wahdan ya.
Kalau saya melihat ini belum begitu kuat, ya belum begitu kuat di depan. Kemudian di sini betul belum tergambar secara konseptual. Nah, ini kalimat yang nomor 8 ini buat saya menjadi menggelitik gitu Pak Wahdan. Konsep pedagogik perdamaian untuk anak usia sekolah dasar ini belum tergambar secara konseptual maupun secara praktis aplikatif. Nah, sebenarnya kalau saya melihat dari apa yang diomongkan oleh Pak Wahdan tuh ingin ini gitu. Melahirkan sebuah konsep atau konstruk lah. Konstruk itu kan sesuatu hal yang belum dioperasionalkan. Jadi konsep konstruk teoritiknya seperti apa gitu ya, atau kalau mau konsep juga boleh ya. Nah, jadi dari nomor 8 ini kalau saya melihat penjelasannya Pak Wahdan, ini sebenarnya Pak Wahdan itu ingin melahirkan konsep ini loh. Ya. Sepertinya kalau menurut saya ya. Nah, kemudian di sini saya komentari yang di bagian fokus dan rumusan masalah karena ini kualitatif. Ini apa aspek pendukung dan penghambat implementasi pedagogik perdamaian di Sekolah Dasar Surakarta? Ini juga tiba-tiba muncul Pak Wahdan. Apakah sebelumnya ini komennya saya? Apakah sebelumnya sudah disinggung atau dijelaskan arti pentingnya ini diteliti? Kenapa gitu? Kenapa mesti meneliti aspek-aspek pendukung dan penghambat? Gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa harus ada kesinambungan, apa yang dituliskan di depan itu harus muncul di belakang dan yang belakang itu diwarnain yang di depan. Karena ini kan tiba-tiba muncul ya, muncul karena di depan itu harusnya beberapa aspek pendukung dan penghambat belum terlihat gitu ya, belum terlihat sehingga arti pentingnya akan menjawab ini gitu dari sisi kualitatifnya ya. Ini kan ada yang sampai menganalisis ya, mencari tahu atau mengkaji. Kalau menganalisis kok kayaknya berat ya Pak Wahdan. Nama-nama kerjaan sendiri nih menganalisis ini yang gini ya. Tapi ini pertanyaan saya yang mendasar adalah sebelumnya disinggung atau sudah gitu ya. Nampaknya belum disinggung sehingga tidak terlihat ada kesinambungan tiba-tiba muncul. Nah, ini secara umum. Nah, secara khususnya gini Pak Wahdan, saya mungkin agak bingung ya. Di sini saya tuliskan di sini ya. Ini sebenarnya Pak Wahdan itu kan bagus banget sebenarnya ya konsepnya. Saya tadi tergelitik dengan identifikasi nomor 8. Tujuan penelitian ini apa? Apakah hanya memotret saja? Jadi harus hati-hati kalau kita hanya memotret saja ya. Karena memang level KKNI-nya nampaknya itu belum kena kalau cuma memotret ya. Tapi akan lebih cantik dan ini menjadi satu kekuatan Pak Wahdan ketika Pak Wahdan itu punya konsep gede yang ditelurkan atau dihasilkan dari disertasi ini terkait dengan pendidikan perdamaian atau pedagogik perdamaian gitu ya. Dan itu bisa istilahnya itu Pak Wahdan itu ahlinya apa? Ahli pendidikan perdamaian gitu loh kan, jadi keren banget ya. Jadi saya pikir seperti itu gitu ya. Sehingga pertanyaan saya kan tujuan penelitian ini apa? Mendeskripsikan saja atau membuat konstruk teoritik pendidikan perdamaian di semua level kelas dan semua pihak di sekolah dari tataran kebijakan, guru atau siswa gitu. Dengan memotret apa yang terjadi dulu, kemudian Pak Wahdan habis itu mengembangkan satu konsep, konstruknya harus bagaimana sih sebenarnya sehingga daya gunanya ya, artinya sangat bermanfaat banget gitu ya, sangat bermanfaat banget kalau seandainya memang yang ditelurkan itu adalah setelah memotret itu adalah konstruknya seperti apa ya, kemudian diujikan misalnya seperti itu gitu ya. Nah, atau baru sebatas konstruk saja sebelum belum konsep, menurut saya juga sudah keren gitu ya. Yang kedua, ini tadi saya sudah bertanya, konsisten apakah pedagogik atau pendidikan perdamaian. Yang ketiga, kalau saya biar nggak bolak-balik begini Pak Wahdan, ini kan ada beberapa kali kalau saya melihat Pak Wahdan mencoba menjabarkan misalnya terkait dengan prevalensi atau berbagai macam kekerasan. Pertama mungkin ya Pak Wahdan, saya lebih suka dimulai dari sesuatu hal yang kelihatan bahwa itu idealnya bagaimana sih, bahwa perdamaian itu dalam konteks manapun penting gitu ya. Kita kuatkan dengan kajian-kajian sebelumnya, kemudian dilanjut langsung data-data empiriknya Pak Wahdan
dari level nasional, dari level internasional, atau kemudian masuk ke mestinya sampai ke level di mana ya ada data-data dari KPAI itu kan. KPAI kan bisa nasional, kemudian ada daerah, kemudian bisa masuk langsung di Surakarta itu seperti apa, sehingga nyangkut. Sehingga pertanyaan saya ke-6 itu akan nyambung. Mengapa di Surakarta? Karena di preliminary study data-data empirik juga memperlihatkan bahwa di Surakarta juga banyak terjadi kekerasan gitu ya di kalangan siswa, misalnya seperti itu. Jadi dijejer Pak Wahdan kalau menurut saya ya, dari mulai yang paling luas sampai pada akhirnya mengerucut di Surakarta. Kemudian lalu menekankan pentingnya pendidikan perdamaian atau apalah pedagogik perdamaian yang harus dimulai dari tataran SD, dan dampak-dampak positifnya apa bagi siswa SD, guru, misalnya gini ya, keamanan guru. Apa ini kurang ini, ini harus diedit ya, Star. Ya kira-kira seperti itu deh nanti ini. Oh ini, oke. Bagi dampaknya bagi siswa SD, guru sendiri, kemudian sekolah yang kalau misalnya itu terkait dengan hal yang berbau kebijakan ya, dampak-dampak positifnya. Dan ini semua kita akan bicara terkait dengan apa dan bagaimananya literatur sebelumnya ya. Kaitkan dengan nomor 5, kemudian nomor 6, mengapa di Surakarta mestinya berdasarkan hasil preliminary study. Jadi selain ada prevalensi permasalahan yang kita dapatkan dari data-data KPAI daerah, KPAI pusat, dan di mana di situ menyebutkan ada problem di Surakarta, dan alangkah lebih cantiknya kalau seandainya ada potret sendiri ya dari hasil preliminary study. Nah, rumusan masalahnya di sini saya katakan, apakah sebelumnya bicara soal pola, aspek-aspek pendukung atau penghambat, karena saya melihat Pak Wahdan itu sebenarnya lebih banyak membicarakan terkait dengan konsep sebenarnya ya. Jadi kalau seorang dokter itu kan kalau ditanya dia harus punya keahlian, dan keahlian Pak Wahdan ini di sini sebenarnya luar biasa banget, menelurkan atau menghasilkan satu konsep atau satu konstruk ya pendidikan atau pedagogik perdamaian di sekolah dasar. Itu Pak Rois, Pak Wahdan ya, monggo saja kalau mau ditanggapi. Ya, terima kasih Bu Rita. Terkait istilah tadi bis positif, bis negatif itu memang sudah ada ya istilahnya, jadi saya hanya menggunakan. Yang lain terima kasih atas masukan-masukannya. Ya. Baik. Prof. Berin, sambut bisa Bu Rita? Kayaknya sudah, itu udah memunculkan wajah. Bunda, apakah oke? Aduh, mungkin nambahkan sedikit, mumpung belum masuk. Halo? Iya, saya nambahkan. Iya, Bro. Saya bisa nambahkan, Bunda? Iya, silakan, Bun. Ini mumpung ini jadi ada tamu, ada nguji. Oke, saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh Bunda Rita. Mungkin satu aja, aku juga tadi agak sedikit untuk judul perlu dicermati. Mungkin sedikit ada seksi dan meaningful. Mungkinkah judulnya itu ditambah ya? Saya belum menangkap secara konsep tentang reproduksi kekerasan. Mungkinkah pedagogi perdamaian untuk mengatasi reproduksi kekerasan di sekolah dasar? Jadi jelas gitu loh ya. Jadi jelas untuk apa sih kita perlu membangun konstruksi pedagogi perdamaian. Itu mungkin kalau judulnya ditambah untuk mengatasi reproduksi kekerasan di sekolah dasar. Karena fenomenanya memang demikian ya. Itu dari segi judul. Kemudian dari segi statement problematik, saya kira tadi juga perlu untuk dikuatkan dengan data-data yang menggambarkan seberapa sih reproduksi kekerasan. Mungkin bahasanya reproduksi kekerasan ya, itu sudah mulai semakin meningkat di sekolah dasar. Itu menjadi hal yang sangat penting.
Kemudian teori-teori tentang reproduksi kekerasan itu menjadi hal yang penting sehingga kita perlu untuk merevitalisasinya konsep perdamaian itu seperti apa sih dari segi pedagoginya. Jadi ada formula yang mungkin perlu dibangun di dalam konteks kekinian di mana bentuk-bentuk kekerasan itu mulai mengalami perubahan gitu ya. Dari cyberbully itu sudah meningkat. Dari hasil riset saya juga ternyata hampir semua anak yang kami riset itu tidak di SMP, SMA itu lebih, itu hampir semuanya pernah mengalami kasus bullying. Nah, ini kan satu kondisi real yang terjadi di lapangan. Bahkan kemarin ketika saya ke Jakarta, dari Dinas Jakarta bilang, Bu Irin, kenapa kok yang dikasih pelatihan hanya guru-guru SMA, kenapa tidak di SD? Sekarang kasus bullying itu sangat banyak terjadi di SD. Artinya apa yang menjadi concern Bapak itu lumayan memang kekinian, cuma barangkali tidak sekedar pedagoginya, tapi mungkin lebih spesifik aja supaya nanti formulasi yang dihasilkan itu betul-betul bisa aplikatif. Karena tadi kan ada dua persoalan ya, kata Bunda tadi adalah dari segi substansi dan aplikasi dari bagaimana sebetulnya revitalisasi tentang peace education itu perlu dikuatkan kembali di sekolah. Nah, isu-isu ini nampaknya belum begitu kuat disampaikan, tetapi saya sangat mendukung lah riset ini ya, sangat mendukung dengan pendekatan kualitatif karena memang betul-betul kita melihat bahkan dari riset kami sementara kemarin itu banyak interpretasi yang berbeda tentang kekerasan itu seperti apa, perdamaian itu seperti apa. Kalau kemarin mungkin nanti membaca juga Bapak. Jadi kebetulan saya kemarin juga membimbing mahasiswa S3 tentang pendidikan peace education di tokoh-tokoh masyarakat di daerah konflik. Nah, ini barangkali menjadi referensi bahwa bagaimana di satu daerah yang sangat rawan dengan konflik, ini konflik ya, itu mereka keluarga membangun satu peace education. Nah, ini saya kira menjadi satu gambaran ternyata ada hal-hal yang di luar pengetahuan kita. Mereka punya cara-cara yang ada yang irisan ya antar tokoh agama Islam, Kristen, kemudian Konghucu di dalam menerapkan pendidikan perdamaian dalam keluarga. Nah, ini saya kira sangat menarik kalau nanti Anda juga bisa menghasilkan satu formulasi bagaimana pedagogi perdamaian itu harus direvitalisasi kembali di dalam proses. Jadi saya pikir ini menarik, cuma judulnya mungkinkah ditambahkan untuk mengatasi mungkin ya. Kalau mengurangin itu menghilangkan nggak bisa Bu. Berdasarkan hasil itu nggak bisa ya. Tapi kalau mengatasi atau mengurangi itu bahasa kualitatif itu ya bisa untuk reproduksi kekerasan sehingga lebih marketable juga ya, tidak sekedar deskriptif. Ini loh pedagogi perdamaian untuk apa? Untuk mengatasi reproduksi kekerasan di sekolah dasar yang semakin marak. Kemudian fenomena-fenomena cyberbully bla 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 nampaknya yang data kekinian masih perlu dieksplor kembali. Untuk rumusan saya kira punya konsekuensi ya, ketika judulnya dirubah perlu ada perubahan. Saya kira itu saja Bunda Rita, tambahan dari saya. Terima kasih. Tentang Solo ya, kalau bisa ditambahkan data Mas, karena jumlah kekerasan itu nomor 1, Jakarta, Jogja, Makassar itu nomor 1, Solo itu nomor berapa ini? Ya mungkin ada tadi pra-riset awal yang mengatakan Solo, jangan-jangan karena tinggalnya di Solo gitu ya. Ya karena tinggal di Solo ya mungkin, tapi sebaiknya ada argumentatif yang bersifat sosiologis juga yang menjadikan pilihan, karena ini kajian-kajian yang membangun satu formulasi substansi. Jadi pilihan tempat harus menjadi kalau dimungkinkan, mungkinkah yang menjadi subjeknya siapa itu? Jadi subjek yang menjadi informan yang akan ditanyakan itu siapa saja, itu tidak menjadi hal yang representatif untuk mendapatkan data yang valid. Itu saja Bunda, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih Bu Rita, Prof. Irin dan teman-teman yang sudah menanggapi dan memberikan
Untuk selanjutnya penampilan kedua kami silahkan meningkat waktu kepada Bu Kasnya Estetik, kami persilahkan untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Mbak Rais atas waktunya. Akan saya sharing dulu. Salah ya? Bentar. Sudah kelihatan teman-teman? Sampun Bu, sampun. Sampun. Ya. Di slide Bu. Ya. Kotak terbesar. Di slide gambar piala Bapak. Sip, sudah bagus. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini latar belakang dari penilaian saya, pertama didahului oleh adanya gagasan matematika itu terdiri dari pemikiran yang dibingkai dalam penanda, dalam ruang dan waktu. Namun ada dua individu manapun membangun waktu dan ruang secara berbeda. Jadi ada individu yang membangun dalam ruang dan waktu yang berbeda sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda. Dan ini akan menimbulkan kesulitan bagi orang untuk berbagi cara ketika melihat sesuatu. Selanjutnya, pemikiran matematis itu bersifat kontinu dan evolusioner. Sedangkan ide matematika itu bersifat konvensional, sehingga sering diperlakukan seolah-olah memiliki kualitas statis tertentu. Nah, tugas guru dan siswa adalah merangkainya menjadi satu. Kita sering dihadapi pada permasalahan yang bolak-balik ya, sama dan berulang-ulang, di mana kita melihat matematika secara ekstradiskurtif atau saling berkaitan dengan nalar dan melihatnya sebagai produk aktivitas manusia. Nah, untuk karena itu guru perlu mempromosikan sebuah inovasi di dalam pendidikan matematika. Guru perlu mengubah paradigma mereka tentang jenis matematika apa yang akan diajarkan di sekolah. Kemudian Embut dan Stecker mengusulkan adanya matematika sekolah yang harus didefinisikan dan diimplikasikan di dalam pembelajaran. Nah, latar belakang dari permasalahan ini adalah guru belum melakukan inovasi pembelajaran matematika. Selanjutnya, pemahaman matematika siswa itu masih rendah. Selanjutnya, pemahaman guru terhadap peserta didik juga masih rendah. Pembelajaran matematika belum berorientasi pada pemecahan masalah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pemahaman guru terhadap kurikulum dan proses pembelajaran matematika juga masih rendah. Nah, di sini saya mendasarkan pada gambar hermeneutik tentang kehidupan, di mana dalam praktek itu terjadi tidak ada konstruk pengetahuan di dalamnya. Di sini terjadi ada sebuah penafsiran yang berbeda di dalam lingkaran hermeneutik tentang teks. Teks di sini adalah teks matematika yang berupa simbol-simbol. Nah, di dalam praktek ini setiap orang akan belajar berinterpretasi yang berbeda-beda sehingga akan menghasilkan sebuah teori, nanti puncaknya adalah sebuah teori matematika. Begitupun dengan matematika, semuanya diawali dari praktek-praktek sehingga di dalam pemikiran matematika yang biasanya bersifat deduktif itu hanya berlaku untuk mahasiswa atau perguruan tinggi, tetapi untuk sekolah besar biasanya pola pikirnya adalah induktif, dimulai dari contoh-contoh dulu.
baru mereka bisa mengambil sebuah kesimpulan secara umum. Lewat satu nih ya. Benar. Nah. Kalau di dalam horizon matematik ini ada hampir sama dengan praktek di dalam kehidupan ya. Jadi ada juga lingkaran hermeneutika yang di sini dipenuhi oleh berbagai macam interpretasi, di mana anak-anak tadi memiliki berbagai macam cara memandang dan cara dia belajar yang berbeda-beda untuk mencapai sebuah penafsiran yang terbatas pada jarak dan waktu. Setelah itu terjadi penafsiran-penafsiran itu, maka di sini akan terbentuk sebuah pembangunan sebuah ilmu pengetahuan yang tegak lurus akan menghasilkan sebuah vertikal matematik. Di sini adalah ilmu matematika yang dimaksud. Nah, di dalam hermeneutika ini kita berpedoman pada sebuah gunung es ya. Untuk bisa mencapai puncak tertinggi di dalam gunung es ini adalah berupa matematika notasi formal. Dari matematika itu harus dikaitkan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, permasalahan dunia. Jadi siswa harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Kemudian memodelkan. Nah, kalau dia sudah mampu memahami permasalahan, maka dia mampu menafsirkan sehingga mampu memodelkan. Kemudian menghubungkan antar komponen, maka akan muncullah notasi formal. Nah, biasanya yang praktek terjadi di lapangan, guru itu hanya mengutamakan formal notatif saja. Jadi tahap ini permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual ini jarang dilakukan, terutama untuk anak-anak SD. Jadi model gurunya itu jujuk saja begitu ya. Ini permasalahan sehari-hari. Kemudian penafsirannya juga kurang diperhatikan. Kemudian mengaitkan antar hubungan ini juga jarang dilakukan. Dalam penelitian ini saya mempunyai satu runsan masalah saja, yaitu tentang bagaimana hermeneutik kognitif konstruktivis matematika SD di kelas tinggi itu. Jadi mengamati bagaimana hermeneutikanya. Jadi kalau kita bicara hermeneutika dalam hal ini adalah hermeneutika dalam proses pembelajaran. Terbalik ini saya, maaf Rita, terbalik. Identifikasinya itu ada 4 di sini ya. Yang pertama adalah pemahaman matematika peserta didik masih rendah. Yang kedua, pemahaman guru terhadap kurikulum, terutama kurikulum matematika juga rendah. Apa buktinya pemahaman terhadap kurikulum rendah ini? Karena guru tidak tahu ini standar prosesnya itu seperti apa, KD-nya seperti apa, lalu perangkat yang harus saya susun seperti apa. Ini guru banyak yang belum memahami. Apalagi ini kurikulumnya ganti ya untuk kelas 1 dan 4. 13 saja belum mudeng apa ini sekarang begitu. Kemudian juga proses pembelajarannya. Untuk bisa mencapai gunung es itu, apa yang harus saya lakukan dalam proses pembelajaran itu? Otomatis di sini akan melibatkan beberapa teori pembelajaran. Saya menggunakan model apa, bagaimana cara mengaktifkan peserta didik, titik beratnya apa yang saya lakukan agar tujuan saya tercapai di dalam kurikulum tadi. Kemudian pemahaman guru terhadap peserta didik juga masih rendah, di mana guru tidak paham bahwa peserta didik di usia anak SD itu butuh yang namanya permodelan atau butuh benda nyata, butuh sesuatu untuk membangun pengetahuannya, mengkonstruknya sendiri melalui pengalaman yang dia lakukan sendiri. Nah, ini jarang dilakukan karena ini pada akhirnya adalah pemahaman matematika mereka rendah. Di dalam artikel saya atau proposal saya sudah dicantumkan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa matematika itu rendah. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suryati yang mengatakan bahwa pemahaman matematika SD itu hanya 42% saja secara nasional di seluruh Indonesia. Ini penelitian dari
Kemendikbud ya, Kemendiknas sekarang. Jadi penelitian Suryati tadi menunjukkan bahwa betapa rendahnya pemahaman matematika di SD itu, dan ini tidak dititik beratkan pada kesalahan siswa, tapi lebih banyak diterapkan pada kesalahan guru, karena guru adalah sebagai sebagai orang yang mengelola pembelajaran. Nah, karena selama ini memang pembelajaran berpusat kepada guru. Nah, ketika guru tidak memahami tadi yang saya katakan ada 4 tadi, maka pembelajaran yang berpusat kepada siswa tidak akan berjalan. Begitu. Bunganya seperti itu. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada beberapa, diantaranya untuk saya ungkapkan dulu ya. Secara teoritis akan menambah pengetahuan tentang teori hermeneutika. Yang kedua, menambah khasanah ilmu pendidikan matematika melalui pendekatan filsafat. Kemudian manfaat secara praktisnya adalah bagi guru. Bagi guru akan memahami hermeneutika kognitif konstruktivis matematika SD kelas tinggi. Di dalam penelitian ini nanti saya mengambil kelas 5, Bu Rita. Kemudian bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya bagi orang pada umumnya akan memberikan pengetahuan tentang hermeneutika kognitif konstruktivis matematika, dan bagi orang pada umumnya juga akan memberikan sama ini ya. Balik lagi deh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon saran, pendapat, masukan dari teman-teman dan Bu Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasih yang sudah mempresentasikan bab satunya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Ani Twiningse. Ani Twin ini artinya anik yang kembar begitu. Sehingga monggo dimanfaatkan waktunya untuk membahas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kasih. Silakan Mbak Twin. Iya, terima kasih Mas Roet selaku moderator dan Bu Kasni serta Bu Rita, Prof Iren atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin nanti komentar saya ini tidak sedalam Bu Rita begitu ya Bu, karena kita sama-sama belajar begitu. Hanya saja saya sebagai pembahas tentu saja tidak semua saya berikan masukan begitu. Nanti yang lebih berwenang memberikan masukan Bu Rita dan Prof Iren gitu. Setelah saya mohon maaf sebelumnya karena Bu Kasni tidak mengirimkan bab 1 proposal ke saya. Jadi kemarin saya membaca proposal Bu Kasni dari bab satunya itu dari tugas Pak Har kemarin begitu. Apakah itu sudah diperbaiki atau belum? Jadi dasar saya memberikan masukan Bu Kasni adalah tugas yang dari bab 1 yang sudah saya baca di pertemuan sebelumnya begitu. Nah, di sini saya menemukan pertama di paragraf pertama itu terkait dengan paragraf ya. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen pembimbing sebelumnya, untuk ideal paragraf itu minimal 3 sampai 5 ya untuk memadukan sebuah kalimat menjadi satu paragraf. Jadi di sana masih ditemukan satu paragraf itu masih 2 kalimat gitu, mungkin perlu dikembangkan lagi begitu ya Bu Kasni. Kemudian untuk citasinya kita berpedoman dengan buku petunjuk disertasi, kita harus mengacu pada 10 tahun sumber begitu ya, 10 tahun terakhir sumber citasi. Nah di sana di bab 1 Bu Kasni masih ada beberapa citasi yang melebihi dari 10 tahun. Jadi alangkah baiknya untuk diperbaiki begitu. Kemudian yang ketiga untuk latar belakang masalah, di sana Bu Kasni menyebutkan latar belakang untuk judul ini, diantaranya permasalahannya itu guru belum melakukan inovasi pembelajaran matematika. Kemudian pemahaman matematika siswa masih rendah. Pembelajaran matematika belum berorientasi pada pemecahan masalah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pemahaman guru terhadap peserta didik masih rendah. Nah,
Untuk itu di bab 1 belum ditunjukkan data-data yang menguatkan, data-data mungkin hasil survei awal begitu ya, data survei awal, penelitian awal yang menguatkan untuk penelitian ini dilakukan, urgensi penelitian ini dilakukan untuk menguatkan hermeneutika ini ya. Saya juga masih asing ini untuk aplikasi ini. Jadi alangkah baiknya untuk mendasari kenapa kita mengambil alasan urgensi penelitian ini harus dilakukan, itu alangkah baiknya ada data yang mendukung dari ini lahirnya judul penelitian ini. Kemudian identifikasi masalah juga belum data belum dipaparkan di rumusan masalah gitu ya. Mungkin itu dari saya, Bu Rita, tidak usah panjang-panjang. Jadi nanti mungkin yang lebih berwenang memberikan masukan lebih mendalam, Bu Rita dan Prof. Iren begitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu atau bagaimana, Mas Rais? Halo? Saya jawab dulu Mas Rais atau gimana ini? Apa langsung? Monggo Bu Kasni, silakan. Yang ditanyakan kebetulan, mohon maaf Bu Ani, kebetulan yang jenengan baca itu berbeda dengan yang saya tampilkan karena sudah saya perbaiki. Jadi tidak sama dengan ketika ditampilkan si Pak Har gitu. Yang jenengan tanyakan bisa saya share sebentar. Jadi yang saya jadikan sebagai bukti penelitian itu adalah yang dilakukan oleh Paul Ernst ya. Ini mengenai pedagogi matematika, di mana pemecahan masalahnya perlu pendekatan investigasi dengan apakah masih menggunakan pendekatan tradisional, apa sudah ekspositori. Di sini terjadi kontroversi, pertentangan. Kemudian teknologi dalam pengajaran matematika, apakah bisa menggunakan kalkulator di dalam kelas, berarti kan ini hubungannya dengan alat dan inovasi. Apakah anak akan menghitung dengan cara konvensional, apakah akan menggunakan alat. Kemudian matematika itu sebagai simbol ataukah sebagai aktivitas, ini perlu dikaji. Jadi permasalahannya seperti itu. Kalau matematika sebagai aktivitas, berarti memang anak-anak itu ada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian dalam perkembangannya matematika itu perlu dikaitkan dengan budaya yang nanti akan memunculkan sebuah etnomatematika. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sujadi dari Kemendikbud pada tahun 2000 yang menunjukkan bahwa pemahaman siswa itu memang masih rendah sebanyak 42%. Halamannya banyak, saya tidak hafal. Begitu garis sudah saya cantumkan di sini. Kemudian juga ada penelitian-penelitian dari tokoh-tokoh yang lain. Dari Faiz, dari Widodo juga ada di sini di halaman 10 ya, halaman 10 Sujadi. Ini ya. Menurut Sujadi ini ya, ini dari Kemendikbud ini tokohnya. Jadi sudah ada. Kemudian masalah tadi bab satunya yang alinea awal itu tadi paragraf pertama tadi dari 2 kalimat sudah saya perbaiki Bu Ani, ini munculnya seperti ini jadi lebih dari 2 atau 3 kalimat. Kemudian untuk sitasinya, untuk matematika itu susah ya mencari yang terbaru karena sumbernya adalah harus tokoh-tokoh yang langsung seperti misalnya Prudental. Itu bukunya tahun 1990-an, yang 2000 nggak ada. Berarti kalau 2000 dalam bentuk jurnal, berarti bukan buku aslinya. Dan Prof. Marsikit nggak mau. Jadi harus sumber buku yang utama. Meskipun tahun 1980 pun tidak masalah kalau itu benar-benar asli gitu ya. Kayak
Grade Summer itu tahun 1991, prudensial juga sama. Jarang yang ada 2000, rata-rata 1990 ke bawah. Ada yang 69 Mas, tapi itu betul-betul bukunya otentik. Dan Prof harus menunjukkan bukunya seperti itu. Jadi saya akhirnya yang citasi harus 10 tahun itu gugur dengan sendirinya. Karena memang tidak ada sumber yang asli yang di tahun itu memang tidak. Begitu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Bu Ani? Atau dilanjut Prof? Dilanjut dulu kita, monggo. Mbak Ani ditanggapi dulu, barangkali ada yang dilanjutkan. Ya, terima kasih. Maksud saya data penelitian itu data primer. Kalau kita mengacu ke data hasil penelitian orang lain itu kan data sekunder gitu Bu Kasmi. Jadi sesuai dengan bimbingan Bapak Ibu guru dosen, sekalipun berita saya sudah menyimak dari masukan-masukan berita sebelumnya, itu alangkah baiknya itu kalau kita mengambil topik judul itu ada alasan tertentu berdasarkan hasil survei awal, hasil penelitian awal kita sendiri, bukan berdasarkan hasil penelitian orang lain. Karena kalau penelitian kita itu memang kita sudah melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan kita, seperti yang disampaikan oleh Prof. Iren tadi. Jadi kita melakukan penelitian itu yang disampaikan untuk Pak Wadan tadi, itu Prof. Iren kan menyampaikan itu harus berdasarkan kebutuhan, bukan karena hidup di Solo, seperti itu. Maksud saya seperti itu. Jadi untuk kembali lagi ke Bu Kasmi, maksudnya data penelitian itu hasil penelitian awal yang benar-benar dilakukan oleh peneliti itu sendiri, yang menjadi dasar mengapa kita melahirkan judul itu begitu, dan menjadikan urgensi kenapa judul itu harus segera diteliti untuk diambil novelnya, begitu maksud saya. Iya, datanya awal asli tahun sekarang, cuma landasan teorinya didukung oleh teori sebelumnya. Yang landasan teorinya itu saya memang kesulitan untuk mencari landasan teori yang terbaru gitu, karena tokoh-tokoh matematik itu rata-rata memberikan teorinya itu lama, jadi landasan teorinya masih menggunakan buku-buku yang lama. Tetapi untuk landasan penelitiannya tetap kita pakai yang terbaru. Banyak hal yang melatar belakangi, contohnya memang nilai matematika di sekolah manapun memang rendah, ya itu contohnya ya, dari intern dulu, dari KKM, dari nilai ulangan, nilai NDK, dari nilai ujian sekolah, dari lomba olimpiade, sains dan sebagainya, memang matematika itu rendah, seperti itu. Sabon, Mbak Ani. Ya, sudah cukup mungkin Mas Roef. Terima kasih Bu Kasmi. Sami-sami. Baik, matur nuwun Mbak Ani selaku pembahas yang sudah membahas apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kasmi Astuti. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Prof. Iren dan Ibu Dr. Rita Eka Izati untuk menyampaikan masukan dan arahannya kepada Bu Kasmi Astuti. Matur nuwun, waktu kami persilahkan. Ya, nuwun Barois. Saya terkagum-kagum dengan bahasa filsafatnya Bu Kasmi, ya. Terus terang saya banyak tidak paham Bu Kasmi, sehingga mungkin hanya ini saja, hanya apa namanya? Ya karena ketidaktahuan saya hanya membandingkan saja, ya. Kajian hermeneutik ini adalah kajian yang luar biasa, yang filosofis, ya, dan biasanya itu menyangkut dengan bagaimana kita menginterpretasi ulang, ya kan, Bu Kasmi, ya. Jadi saya pernah terkagum-kagum dengan ada satu mahasiswa, ya. Ya, saya kasih contoh sedikit Bu Kasmi, tapi saya membacanya sangat jelas, ya. Contohnya ini. Nih, ini adalah kajian hermeneutik yang menurut saya bagus sekali, ya. Konstruk psikologi ikhlas, sebuah kajian hermeneutik atas teks Ihya Ulumuddin bab ikhlas, ya. Jadi dia akan mencari bagaimana ini sebenarnya ikhlas ini seperti apa, karena interpretasi ikhlas itu ternyata banyak, gitu, sehingga dia perlu diinterpretasi ulang. Nah, ini adalah kesimpulannya,
ya. Saya kenal dekat dengan Mbak Ana ini, dia anak kiai besar di Jawa Timur, sehingga sangat ketika dia ini skripsi di Gajah Mada. Ketika dia mencoba untuk meneliti ini pun, saya pun akhirnya banyak membaca gitu. Nah, ketika terakhir itu apa yang dia dapat, apa yang dia inikan, ya, yang dia janjikan, itu semua jelas gitu ya. Jadi misalnya ikhlas memiliki konstruk psikologis tersendiri sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam konstruk teori psikologi yang lain ya. Jadi di sini ada beberapa, kemudian kedua, ikhlas merupakan suatu bangunan mental yang terkait dengan kognisi sekaligus bla bla bla. Jadi dari kesimpulannya itu saya sangat cukup memahami, bukan karena memang kajian psikologis saja, bukan, tetapi lebih ke hermeneutiknya ya, ilmu penafsiran ya, orang mengatakan ilmu penafsiran itu sangat jelas karena beranjak dari tadi apa yang dikatakan oleh Bu Ani terkait dengan permasalahan. Nah, permasalahan yang ada ya, yang ada di wilayah lokasi yang bakal jadi tempat penelitiannya Bu Kasni, itu mestinya memang ada preliminary study, kajian mendalam betul. Karena ini kan sifatnya, kalau pendidikan itu kan lebih kepada implementatif ya, sesuatu hal yang ada di lapangan ya. Kalau ini kan kajian teks Ihya Ulumuddin ini, yang bab ikhlas ini, karena orang menafsirkannya macam-macam gitu ya. Nah, sehingga perlu ditafsirkan ulang gitu, seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Hermeneutik itu lebih kepada, pemahaman saya seperti itu, interpretasi makna. Nah, sehingga ketika Bu Kasni di sini mana ya, dan punya Bu Kasni tadi, sebentar maaf. Oh, ini punya Bu Lulu tadi ya, saya turunkan. Nah, ini ya, hermeneutik kognitif konstruktivis matematika SD kelas tinggi. Ini nampaknya dari judul saja orang udah bingung banget gitu ya. Jadi buat orang penasaran tuh bagus gitu Bu Kasni. Tetapi ini sebenarnya mau apa sih? Mau konstruknya, atau kembali lagi mau konsepnya, atau apanya gitu dari hermeneutik ini. Kalau hermeneutik kognitif konstruktivistik, apakah itu sekali lagi istilah yang baku atau bukan? Karena ini sebenarnya kalau menurut saya ada 4 istilah yang dijejer. Ada hermeneutik sendiri, kognitif, jadi semuanya kata benda gitu. Kognitif sendiri, konstruktivis sendiri, matematik sendiri. Gitu. Jadi kesan saya seperti itu ya Bu Kasni, ini karena mungkin keterbatasan saya memahami gitu ya. Nah, ini secara umum saja ketika di sini ya, kalimat pertama begini, disertasi ini akan banyak sebelum ngomong itu ini adalah doktor di bidang pendidikan, di mana pendidikan itu lebih kepada sifatnya implementatif yang secara operasional, sehingga diharapkan bisa dipahami oleh banyak orang gitu. Nah, yang pertama ya, masuk ke dalam kalimat pertama, gagasan matematik terdiri dari pemikiran yang dibingkai oleh penanda dalam ruang dan waktu. Ya, saya tadi mikir gitu. Kalau Bu Kasni mungkin karena sudah sangat menjiwai, jadi paham banget, jelas lah paham banget. Terus saya pikir ini tuh maksudnya apa ya, kalimat pertama ini, gagasan matematika, karena kita semua tuh belajar matematik, jadi saya membayangkan matematika itu ini dari pemikiran yang dibingkai oleh penanda dalam ruang dan waktu gitu ya. Sekali lagi bahwa dokter psikologi itu sifatnya implementatif ya. Namun dua individu manapun membangun waktu dan ruang secara berbeda yang menghadirkan kesulitan bagi orang yang berbagi cara mereka melihat sesuatu. Lebih mumet lagi Bu Kasni. Kalau bagi saya nggak paham lagi gitu. Maksudnya apa kayak gitu? Sebab saya tadi ketika Bu Kasni memberikan kepada saya itu, iki apa tuh? Namun dua individu manapun membangun waktu dan ruang secara berbeda yang menghadirkan kesulitan bagi orang yang berbagi cara mereka melihat sesuatu. Iki maksudnya wong melihat cara pandangnya itu berbeda-beda untuk melihat sesuatu yang sama. Mungkin seperti itu. Akhirnya saya menginterpretasi bebas. Nah, ketika saya menginterpretasi bebas, itu interpretasinya Bu Ita begitu, interpretasinya Pak Rois mungkin akan jadi B, Mbak Ani akan jadi C gitu Ibu. Artinya kalimat ini belum operasional yang bisa jadi satu kata itu ya.
Nah, oke. Nah, terus ini juga saya kalau ini kan cara menuliskan ya Ibu ya, untuk mempromosikan inovasi. Ketika kita ngomong yang pertama, ini saya agak ceriwis gitu terkait dengan bahasa. Selanjutnya, pemikiran matematis bersifat kontinu dan evolusioner, sedangkan ide matematika konvensional sering diperlakukan seolah-olah memiliki kualitas iki apa meneh. Tugas guru dan siswa adalah tiba-tiba muncul di tugas guru dan siswa ya, kayak gitu. Iki satu paragraf ini mau ngomongin soal apa sih? Mau ngomong bahwa seseorang itu mempersepsikan sesuatu yang sama bisa berbeda. Intinya begitu. Tapi tiba-tiba, kalau menurut saya, tiba-tiba tugas guru dan siswa adalah merangkainya menjadi satu. Kita sekali lagi dihadapkan pada, oh ya maaf, kalau nulis ilmiah tidak boleh ada kata ganti begini ya. Sekali lagi dihadapkan pada masalah osilasi antara. Jadi satu paragraf ini saya membuka KBBI berkali-kali loh Bu Kasni. Osilasi, osilasi konvensional, kontinu, evolusioner, yang dimaksud di sini apa gitu. Jadi saya bilang evolusioner dalam pendidikan artinya apa gitu. Ya, ekstra diskursif ini dilihat lagi. Karena saya melihat satu istilah, satu istilah itu dalam konteks pendidikan akan berbeda, mungkin dalam konteks teknik akan berbeda, dalam konteks psikologi akan berbeda gitu ya. Sehingga saya langsung menulis bahwa ekstra diskursif dalam pendidikan, osilasi pendidikan apa artinya. Ya, pusing, artinya saya nggak paham gitu ya. Nah, kemudian langsung masuk ke sini Bu Kasni, saya mau menunjukkan bahwa antar paragraf itu harus nyambung gitu ya, untuk mempromosikan inovasi dalam ini. Terakhir ngomong soal tugas guru dan siswa untuk mempromosikan inovasi dalam pendidikan matematika. Apakah di atas itu sudah ada kata-kata sudah menguraikan terkait dengan arti penting dilakukannya inovasi dalam pendidikan matematika? Gitu ya, sehingga di sini muncul gitu Bu Kasni, untuk mempromosikan inovasi di atas sih nggak disinggung-singgung ya. Oke, jadi ini saya langsung paragraf ini maknanya tersirat di sini loh Bu. Tugas guru dan siswa adalah merangkainya menjadi satu, berarti melakukan sebuah inovasi. Karena yang kita hadapi adalah permasalahan yang bolak-balik itu terus munculnya. Ya, dimana artinya selalu berkaitan dengan nalar dan aktivitas manusia. Ya, artinya begini, istilah seperti ini biar kita terjadi konsistensi gitu. Jadi tidak untuk satu paragraf akan sibuk sekali ini yang namanya yang menulis ini disertasi dalam artian Bu Kasni. Ketika satu paragraf orang akan bertanya, artinya maknanya itu harus operasional, semua orang harus paham gitu ketika membaca ini. Jadi tidak ada makna di balik makna. Makna yang tersembunyi, hidden makna gitu ya. Karena di sini saya mengatakan ini konsistensinya ada di mana ya, kayak gitu, tidak terlihat ya. Oke, jadi saya ingin menekankan bahwa kesinambungannya sangat penting ya. Masuk ke sini, di sini adalah Ebut dan Straker mengusulkan matematika sekolah untuk didefinisikan dan implikasinya terhadap pengajaran. Mengusulkan matematika sekolah untuk diimplikasikan maksudnya, dan diimplikasikan terhadap pengajaran. Mengusulkan matematika sekolah untuk didefinisikan dan diimplikasikan terhadap pengajaran. Secara filosofis, tujuan pendidikan matematika terbentang dari gerakan kembali ke dasar pengajaran aritmatika, sertifikasi, transfer pengetahuan, kreativitas. Maaf Bu Kasni, ya mungkin karena ketidaktahuan saya juga nggak tahu ini nyambungnya apa dengan yang sebelumnya. Gitu, tiba-tiba muncul ya, ini istilah-istilah ini, gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi nanti coba dilihat kembali. Saya yakin buat orang yang sangat operasional dan implementatif ini agak sulit gitu menerjemahkan kalimat per kalimat gitu ya. Coba nanti kita tanya satu-satu ya, Mbak Prabandari, Pak Rois, Bu Ani sampai kurus tuh ngerti. Mbak Prabandari sampai nyetop dia tadi nyetirnya, sampai kaget ya. Apa sih ini istilahnya? Gitu. Pak Rois makin jamunya panjang sampai berhenti mikir ini Bu.
tingkat tinggi. Semakin tinggi jambulnya nanti ya untuk baca buku Bu Kasni. Oke. Jadi mohon Bu Kasni, kalau menurut saya menunjukkan ini seperti ini juga. Tadi kan Pak Ernest tadi menjawab pertanyaan, ini loh menguraikan masalah pendidikan matematika. Oke. Sekarang saya bertanya, ini Paul Ernest ini tahun berapa ditulis? 94, maaf sekali, ini tahun berapa? 2020. Oke. Kalau dalam kajian psikologi, kalau dalam kajian pendidikan yang saya tahu, ya paling tidak itu diambil 1 tahun ke belakang dari tahun di mana dia menulis. Ada yang tahun 2000 udah ada. Artinya benar tadi kata Mbak Ani. Mbak Ani bekas. Mbak kayak gini. Apakah permasalahan si Paul Ernest ini masih ada atau enggak sampai sekarang? Oleh karena itu, Bu Kasni perlu preliminary study. Nggak apa-apa, ada permasalahan dari sejak tahun dinosaurus gitu ya, dari sejak 20-30 tahun yang lalu ada, sampai sekarang juga ada. Maaf, kita sebagai peneliti yang zaman now itu harus membuktikan bahwa ini still a problems gitu, bahwa tetap masih dalam permasalahan. Sampai sekarang itu nggak apa-apa, dimulai dari tahun, maksud saya tahun dinosaurus sampai tahun sekarang, tapi kita harus membuktikan bahwa permasalahan itu masih ada sehingga perlu dipecahkan dalam penelitian ini. Kajian-kajian di psikologi juga banyak kok Bu Kasni terkait dengan ini. Ada 23 tahun yang lalu kemarin mahasiswa, tapi sekarang kita minta bukti bahwa ini masih ada. Sehingga kajian-kajian yang mengikuti si Paul Ernest ini dan atau dengan preliminary study itu tetap menekankan bahwa ini masih ada. Gitu. Jadi gitu dibahas di jurnal-jurnal orang lain sih ada Bu, tapi kan tingkat keotentikannya ini yang tetap pakainya landasan itu Bu, karena hermeneutika selama ini kan tidur panjang. Iya. Oleh karena itu tolong bangunkan tapi dengan zaman now. Jangan zaman dinosaurusnya Paul Ernest. Makanya saya susah nyari literaturnya itu yang tahun 2000 kok nggak ada ya, susah banget saya nyari. Nah kalau kayak gitu itu tadi masukan Mbak Ani itu harus diterima gitu loh, bahwa preliminary study harus dilakukan gitu. Jadi Bu Kasni memunculkan kembali ini kayak gitu ya, di zaman now ini, tapi dengan bukti yang kuat gitu ya. Nah ini kan jadi masih jadi kalau di ini Ernest tahun 91 segala macam. Jadi untuk menguatkan, memang mungkin problem ini yang pertama kali yang menyorotin ini adalah si Ernest ini, tapi selanjutnya yang menyorotin Bu Kasni karena zaman now yang mungkin saja itu ada problematikanya jauh lebih kompleks atau sudut pandangnya berbeda kalau sekarang gitu. Sudah banyak misalnya ya kita saja belum menemukan gitu ya. Oke. Nah di sini dengan konsep logic of transcendental ini kembali lagi maaf, ini ada beberapa hal yang menurut saya juga ini buat mikir gitu ya. Hermeneutik merupakan cabang dari filsafat dengan adanya perubahan dari metafisika menjadi hermeneutik ya. Ini mungkin kalau sejarah hermeneutik kita nggak perlu ngomong gitu ya, tetapi lebih kepada hermeneutik dalam konsep-konsep pendidikan itu harus ngapain gitu ya. Terlihat dari sebuah kritik epistemologi Immanuel Kant lagi kayak gitu, zaman tahun filsuf di mana aku berpikir maka aku ada gitu kan, kalau gitu kan. Jadi udah lama banget gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang filsuf-filsuf besar itu memang akan banyak yang masih dipakai sampai sekarang, tetapi kita harus melihat zaman now-nya itu bagaimana gitu ya. Ini ditambah dengan konsep logic of transcendental, bahwa pikiran kita mengumpulkan pengetahuan yang akhirnya apabila pikiran kita akan memproses suatu pemikiran, maka pengetahuan yang dikumpulkan oleh pikiran kita akan ikut memproses pengetahuan baru sehingga hasilnya tidak subjektif melainkan objektif. Gitu. Karena nggak paham Purita. Harus mencerna 10 kali. Ya.
Nah, jadi ini secara umum sama sih Bu Kasni, maaf di sini ya. Kembali lagi di sini muncul lagi hermeneutika merupakan ilmu sebenarnya. Jadi yang dimaksud hermeneutika ala Bu Kasni itu apa? Karena banyak sekali definisinya. Gitu ya. Nanti yang saya ambil tengah Gadamer Bu. Saya nanti berlandaskan teorinya Gadamer. Hermeneutika yang saya kembangkan. Oke, artinya hermeneutika ialah hermeneutika merupakan itu dilihat dari cara penulisannya, kesannya ada beberapa definisi gitu. Sekarang yang mau dipakai itu yang mana gitu, ya? Itu. Oke. Ya. Pengakuan keragaman potensi siswa. Nah, di sini ada ini tiba-tiba muncul. Di sini ya, kita lihat sekali sebelumnya. Maksud saya paragraf itu harus nyambung ya. Di sini kalimat terakhir mana? Ya, matematika murni bersifat tautologis dan indikator kebenarannya adalah konsistensi. Maaf Pak Rois, tolong terjemahkan ini apa? Pak Wahdan? Masih ada tuh yang filsafat. Saya Bu Rita. Bu Rita. Lambaikan tangan kamera, Bunda. Bu Rita. Ya. Halo Bu. Itu, Bu. Saya tadi ketawa terus karena berita bilang tahun dinosaurus itu saya ingat dulu ada murid saya yang ngasih buku dinosaurus ya. Saking lamanya. Iya Pak Rois. Iya. Sekarang sudah besar muridnya. Jadi ini Bu Kasni, saya hanya menunjukkan seperti ini. Pak Mas Ibda mana? Hari ini filosofinya keluar nggak? Matematika murni bersifat tautologis dengan kebenarannya adalah konsistensi. Mas Ibda, terjemahin. Oh, melambaikan bendera putih langsung. Tolong. Nah, di sini jadi kan jika tidak konsisten dikatakan bersifat kontradiksi tautologis. Setelah itu, maaf Bu Kasni, langsung muncul pengakuan keragaman potensi siswa agar mereka mampu melakukan kegiatan eksplorasi berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang perlu menerapkan berbagai strategi bla 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 bla. Ya. Tuh, Pak Umar mana Pak Umar? Pak Umar. Pada giliran dipanggilin semua karena Bu Rita ini call a friend ya. Bingungnya. Rasanya tingkat tinggi, tingkat dewa. Kemudian peserta didik harus didorong untuk mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalamannya. Ini juga ya, ada beberapa komen Bu ini. Nah, ini juga sama sebenarnya ya. Sebagai sebuah teks atau wacana, pendidikan menjadi lahan subur penerapan hermeneutik baik sebagai metode filsafat maupun kritik. Nah, ini sebagai apa? Ini Pak Presiden Joko Widodo bisa masuk di sini ya? Widodo lah Pak. Oh bukan itu ya? Sambodo Widodo. Sambodo Widodo. Iya Bu. Jadi di sini diperlihatkan bahwa apa gitu ya kesinambungannya dengan apa yang akan diteliti. Terus ini ya Bu Kasni, maaf ini saya lewatin tuh bukan berarti saya paham ya. Jadi ini problemnya sama. Pemahaman matematika peserta didik masih rendah, ya. Pemahaman guru terhadap kurikulum terutama ini kan problemnya ya. Terus pemahaman guru terhadap proses pembelajaran matematika masih rendah. Ini semua diperlukan adanya kajian hermeneutik. Maksudnya Bu Kasni kan begitu. Ya. Kalau yang keempat saya nggak tahu, karena nggak ada kaitannya dengan matematika. Pemahaman guru terhadap peserta didik masih rendah itu karena di depan tidak disenggol-senggol. Jadi ini makanya saya tulis ini hubungannya apa ya? Hubungannya dengan perkembangan kognitifnya PAC dan Vygotsky. Kalau kayak gitu, ya dikatakan di depan bahwa Piaget, Jean Piaget dan Vygotsky menyatakan seperti apa terkait dengan construct knowledge peserta didik. Bahwa peserta didik itu harus membangun knowledge-nya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari skema yang ada di dalam pikiran mereka. Itu kan kata Jean Piaget, ya. Jadi ini harus jelas Bu Kasni. Jadi pemahaman matematika peserta didik masih rendah sehingga perlu ditafsirkan ulang, diinterpretasikan makna ulang terkait dengan judul ini. Gitu ya Bu Rita, itu saya punya PAC tahun 1900 sekian buku aslinya yang PDF itu.
Saya pakai buku asli Gini. itu juga nggak boleh, Bu. Zong Karya kayak PAC gini. asli. Gini, ya. Untuk grand teori, ya bukan grand teori tapi grand teori, mau pakai Darwin tahun 1900-an, mau pakai Piaget tahun 1920-an, mau pakai Burrhus Frederick Skinner, mau pakai Sigmund Freud. Artinya kalau memang buku aslinya itu boleh. Yang 8 tahun terakhir itu karena itu teoris besar. Tapi 8 tahun terakhir yang harus dipakai dalam kajian-kajian dalam disertasi, dalam tesis, bahkan skripsi sekalipun, itu adalah kajian-kajian jurnalnya. Tapi kalau konsep besarnya dari tahun 1900 pun itu boleh. Nah, hanya saja nanti kita bertugas, Ibu, memberikan jembatan dari tahun yang lama itu, yang saya selalu menyebut kalau tahun lama itu tahun dinosaurus gitu, Pak Rois langsung ketawa. Nah, itu sampai sekarang, itu tugasnya kita sebagai peneliti, bagaimana konsep tersebut masih bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena yang ada di sekarang. Gitu. Itu sangat boleh. Piaget udah lama meninggal, Ibu. Tahun 1991 itu bukan tulisan Piaget asli. Itu bukan 68, Bu. 1968. 1968. Oke, ya. Artinya boleh-boleh saja kalau memang grand teoris, ya. Itu untuk konsep teoritik loh, Bu, tapi bukan problem. Kalau problem, pokoknya kita membuktikan bahwa ini ada, sehingga kita mengkaji untuk menjelaskan, membantu solusi atas problem itu. Baik solusinya bisa berupa konsep teoritik maupun empirik. Kalau empirik kan berupa produk-produk gitu ya. Nah, untuk secara masukan, Bu Kasni, tata tulis struktur penulisan di sini saya tuliskan di sini. Kemudian dimulai dari masalah apa? Mengapa perlu diadakan kajian? Apa sih arti pentingnya? Tadi kalau Mbak Ani kan tadi udah tuh disinggung tuh sama Mbak Ani. Apa yang perlu diinterpretasi ulang? Ada makna apa yang perlu dibangun berdasarkan problem itu? Ya. Kemudian tolong jelaskan di bagian akhir gambaran harapan dari hasil penelitian ini apa sih? Dan implikasinya itu bagaimana? Gitu. Jadi mungkin struktur penulisan, kemudian keterkaitan, penggunaan istilah kita mencoba mengoperasionalkan, ya. Beberapa istilah yang bisa dioperasionalkan, kalaupun seandainya istilah itu harus muncul sebagai istilah baku, dijelaskan. Ya, jadi misalnya ketika saya mengatakan bahwa semua orang itu mengalami yang namanya self discrepancy, orang di luar psikologi kan nggak ngerti. Oleh karena itu, saya akan menyebutkan self discrepancy yang saya maksud di sini, yang peneliti maksud di sini adalah bla 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 bla. Jadi semua istilah yang ada itu akan mudah dipahami. Begitu Bu Kasni, saya kembalikan ke Pak Rois, ke Prof Irin ya. Prof Irin dulu. Atau mungkin ada masukan dari yang lain. Mungkin sedang Sebentar. Halo. Nggih, Bun. Ya. Ya, sebentar masukannya. Beliau ini karena kepala LPPM lagi pergi, jadi beliau semua yang menghandle. Itu nggak benar. Oke, Bun, masukkan sebentar. Oh, di sini ada sudah sampai saya itu masang laptop di semua ujung dunia nih. Lah ada tamu. Ya, oke. Tamu ya. Nanti pakai laptop yang mau pulang. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Saya matikan dulu yang satu. Oke, Bukis, terima kasih ya kajiannya ya, luar biasa. Tadi sudah aku senang kalau sudah Bunda Rita memberikan masukan tuh sangat betul sekali ya. Ya, jadi memang kajian ini terutama menarik banget ya, matematika ini
masih masalah besar ya. Pembelajaran matematika itu masih menjadi masalah besar. Dan kemarin juga saya sempat sampaikan ketika diminta untuk menganalisis tentang literasi, numerasi, dan matematika, memang posisinya dalam kondisi yang masih lower ya. Nah, itu kan artinya ada masalah. Mungkin tadi datanya yang mana, monggo nanti. Kualitatif ya Bun ya. Kualitatif aja sangat substansi filosofi. Pakai pendekatannya hermeneutik. Ya nggak apa-apa sih. Saya suka sih, saya mengapresiasi karena banyak orang matematika itu sangat tidak suka atau tidak semuanya suka ya dengan kajian-kajian yang sifatnya sangat kontens analisis kualitatif, kemudian mendalam tuh jarang yang berkenan ya. Sukanya riset development. Nah ini ketika ada ya saya apresiasi mungkin, tapi persoalannya kan bagaimana meyakinkan bahwa riset Anda itu akan memberikan satu kontribusi keilmuan ya. Yang dibilang sama Bunda Rita itu nggak zaman dinosaurus, ada-ada saja itu bahasanya. Ya karena memang dari segi mungkin teori-teori yang dijadikan sebagai rujukan itu memang kita masih membutuhkan sebuah teori-teori baru ya yang bisa satu gambaran kekinian bagaimana sebetulnya hermeneutiknya matematika. Itu saya sangat senang kalau ada orang Indonesia nanti bisa menghasilkan satu kajian hermeneutika di dalam matematika. Itu mungkin supaya nanti Bu Bukis itu senang sekali bahwa ini meskipun dengan dinamikanya itu ini sebuah PR besar ya, seorang ahli dokter matematika yang dia punya satu expert ke depan itu menjadi seorang hermeneutika di bidang matematika. Ini saya kasih apresiasi karena kajian ini juga tadi tidak mudah ya, saya kira tidak mudah dilakukan karena ini membutuhkan satu penguatan secara substansi itu dulu ya. Jadi kalau kualitatif substansinya nggak kepegang di kepala itu biasanya melihat data tidak responnya tidak proaktif itu ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ada kognitif dan konstruktivistiknya. Ini kan konstruktivistik yang kognitif ya. Ini mungkin teori-teori apa yang melandasi untuk dipakai di dalam menggali persoalan-persoalan matematika. Barangkali ini nanti tadi sudah disampaikan oleh Bunda Rita, ini memang semacam satu eksplorasi juga pada kita ibu sendiri untuk menguatkan kemampuan substansi itu sendiri. Karena nanti kalau sudah di tataran empirik kadang-kala kita juga akan memilah dan memilih data-data apa yang sebetulnya sangat supporting terhadap kajian kita. Karena matematika itu sangat luas ya. Saya nggak tahu nanti yang dilihat yang mana itu substansinya yang mana itu kan itu satu luas matematika. Nah ini yang mana yang nanti saya nggak tahu, mungkin saya perlu dijelaskan ya, mana sih yang akan menjadi sebuah kajian substansi Anda yang akan digali dalam pendekatan ini. Ini saya belum tahu jawabannya ya, tapi mohon nanti juga ada argumentatif karena matematika itu bisa dari A, B, C, D, E, F, G. Mungkin kalau yang itu kira-kira apa Bu? Supaya saya juga dapat penguatan matematika yang mana ya? Yang saya kaji di sini hermeneutiknya adalah berkaitan dengan proses pembelajaran, di mana hubungan antara guru dan siswa, antara guru dan siswa dengan siswa dengan matematika itu sendiri. Itu kan proses interaksinya. Tapi apa yang diomongin itu loh maksud saya. Hasil representasinya. Ketika dia berhasil menginterpretasikan itu akan terlihat dari hasil representasinya ketika dia mampu menginterpretasikan apa itu maksud saya dari hasil interpretasinya. Jadi kan ada sebuah simbol, maksudnya tentang simbol, kalau bahasa saya tentang penambahan, pengurangan, maksudnya apa ya kalau itu spesifik materinya. Nah, materinya apa itu kan akan beda banget karena saya misalnya pecahan Anda, ya itu mungkin pecahan. Ini sebagai kritikal aja Bunda. Ini barangkali untuk anak untuk
ketika dia melakukan dialog antara guru dan siswa, itu untuk tema A itu sangat berbeda ketika dia membahas tentang tema B. Nah, itu maksud saya seperti itu, sehingga nanti Anda bisa memberikan satu gambaran yang cukup komprehensif. Jadi pilihan dialog apa yang akan menjadi pengamatan Anda itu juga mohon digali gitu ya, bahwa Anda mungkin bisa melakukan tadi kalau dibilang sama Bunda Rita itu pra-research dulu sebetulnya tema-tema apa sih yang exciting banget untuk anak-anak dan tema-tema apa yang still problems, dan kira-kira dari pendekatan Anda menghasilkan pendekatan dengan hermeneutik yang seperti apa, sehingga problematik tentang pembelajaran matematika itu menjadi lebih ada solusi yang Anda gali dari proses itu. Karena aku paham matematika terus dengan person to person, siswa dengan siswa, kira-kira apa yang dia ekspresikan. Kalau ditanya saya, Bu, sampai hari ini saya paling nggak paham itu sinus kosinus sampai hari ini. Tapi yang lain, ini contoh sederhana. Jadi tidak semua siswa mengalami problem terhadap penguasaan materi. Ini hanya saya sebagai orang matematika loh, Bu. Jadi nanti mohon Anda bisa menggambarkan secara holistik ya. Ketika dialog ini untuk apa-apa. Mungkin kalau boleh usul, barangkali ini kan di level apa Bunda, SD, SMP? SD, Bu. Nah, mungkin di SD ada pemetaan konten matematika, dan Anda punya ketika mengamati, karena ada pengamatan ya, itu Anda memilih. Mungkin kalau ada data secondary yang menyatakan bahwa tema ini yang nilainya paling jelek, kemudian bagaimana Anda menggali itu kenapa dan bagaimana, saya kira itu akan memberikan tadi kontribusi terhadap hasil riset Anda. Jadi ada pemetaan konten awal dan kamu lihat analisis one by one mana yang menjadi fokus. Saya kira itu yang tadi belum dikritik-kritik sama Bunda Rita. Kalau yang lain saya kira saya sama, karena ketika hermeneutik menjadi sebuah isu pentingnya itu kenapanya, tolong itu sangat menarik. Kalau saya sangat appreciate Bunda, karena saya juga ingin ada ahli-ahli hermeneutik di bidang matematika yang dihasilkan oleh kita di UNJ. Karena selama ini saya belum menemukan itu ya, belum pernah ketemu itu. Itu aja Bunda Rita, cukup ini. Saya tak balik lagi ke ruangan, enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih, Prof. Moderator, belum ke masjid kan? Mas Rois. Belum, Bu. Hari dinosaurus. Siapa tuh udah lari ke masjid, udah zikir duluan, kita ditinggal. Pasti pahala dinosaurus, Bun. Nih, matur nuwun Prof. Iren dan Ibu Dr. Rita yang sudah menyampaikan ulasannya dan masukannya serta semuanya yang sangat berarti bagi kedua teman saya tadi. Dan Prof. Iren yang saya hormati serta Bu Rita dan teman-teman yang saya banggakan, karena sudah selesai dan sudah 2 orang penampil, maka kita akan bertemu lagi nanti di hari Selasa dengan pola untuk bab 2-nya. Matur nuwun kami ucapkan, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan dan keberkahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, selamat merayakan pekan. Terima kasih Bu Rita.